Kalau saya yakin Indonesia pasti bisa memberi perlawanan, mendapatkan peluang. Kalau kita efektif, we can win the game. Cuman yang saya takuti kan kayak kita ada 2 kali dapat penalti loh dalam 2 match yang berbeda. Nah hal kayak gini tuh harus dihindari. Tapi kalau secara permainan kita nggak kalah, tinggal fokus mindset masuk lapangan untuk menang. Tidak ada pilihan lain, hanya menang. And we can win the game. Kita nggak pernah lawan bule-bule menang bla bla bla. Loh ini kan U23 dan terbukti menang. Lawan Yordania itu finalis Piala Asia. Kita nggak pernah menang, kita tidak pernah menang lawan pemain Timur Tengah. Lah sekali lagi ini kan U23. Kita sudah membuktikan. Justru saya bilang Korea ini ngeper ketemu Indonesia. Ternyata Indonesia yang selama ini diremehkan, dipegang Sintayong, dan kita bisa perform. Dan permainan kita bagus. 4 gol itu nggak jatuh dari langit. Sorry, bahkan kita cetak 5 gol. Sayang 1 di gawang sendiri. Tapi semua berdasarkan permainan yang luar biasa. Dan saya yakin Korea ini tidak boleh meremehkan kita. Kalau mereka melakukan itu, kita injek-injek itu Korea. Begitu ya? Towel, gimana? Anda yakin Indonesia ada kans untuk menang lawan Korea Selatan agar kita masuk ke Piala Olimpiade tahun ini? Kans ya itu tadi tergantung satu. Kalau bisa main seperti Yordania, peluang itu menjadi ada. Kalau bisa main seperti lawan Yordania. Waktu itu apa? Apa ciri khas waktu main sama Yordania apa? Karena secara tim mainnya oke, terutama dalam proses transisi. Transisinya bagus, jadi defense sama menyerangnya bagus. Terus kalau mau spesifik, Witan yang menurut saya selama ini macet, waktu lawan Yordania tiba-tiba menemukan kualitas dirinya yang hebat lagi. Itu kalau kita bicara individu. Tapi Korea kan juga kita harus respect dalam konteks sepak bola itu harus respect bukan tim sembarangan. Dia kalau dalam konteks Piala Olimpiade dia udah pernah perunggu ya 2012. Udah pernah masuk Olimpiade. Perunggu juara ketiga ya. Tapi kan sekarang saya mau apa? Kan pemainnya beda semua. Iya, artinya itu tetap harus diperhitungkan. Contoh sekarang dia belum pernah kebobolan. Kalau kita bicara yang sekarang. Sekarang belum pernah kebobolan? Belum, dia lawan Uni Emirat Arab menang 1-0. Jumat pagi akan kebobolan. Lawan Cina 2-0, lawan Jepang 1-0. Artinya ini bukan lawan yang mudah. Dalam konteks sepak bola itu nggak bisa sekedar omon-omon gitu loh. Tapi satu lagi, di sidang MK pun nggak boleh omon-omon. Buktinya kalah yang omon-omon. Jadi satu lagi Bang, tadi kan Bang Arya cerita Nathan Chuaon dipinjam 1 minggu, balik lagi ke klub bisa di ini lagi. Satu hal itu upaya yang patut diapresiasi, upaya serius dari ketua umum lah. Saya PSSI ketua umum lah spesifiknya. Pak Erik. Tapi mau bicara tentang sepak bola, itu kan maksudnya dalam sisi lain secara analisis, bagaimana PSSI, bagaimana Pak Erick Thohir itu memanjakan Sinteyong. Dimanjakan? Ya dalam tanda kutip saya menggunakan istilah sangat dimanjakan. Uang atau apa nih? Ya perlakuan, fasilitas, support, dukungan. Kalau memang dia hebat kenapa enggak? Bukan soal hebat, yang justru harus menunjukkan hebat tuh pelatihnya dulu. Tapi kalau kita bandingkan dengan pelatih-pelatih tim nasional sebelumnya, itu belum pernah ada yang dapat fasilitas sehebat Sinteyong. Naturalisasi misalnya. Kan nggak ada yang sebanyak ini. Menurut Anda memang pelatihnya hebat, Sinteyong ini hebat atau tidak? Lah makanya harusnya diuji gitu kan loh. Udah diuji, udah berapa tahun contoh aja begini. Kan saya bilang tadi, memanggil kembali Nathan Chuaon apresiasi lah, itu upaya. Tapi harusnya kita challenge, ketika tanpa Nathan Chuaon, apa yang akan dilakukan oleh Sinteyong? Ya jangan ambil resiko dong, udah keburu kalah. Lu kan bilang itu enggak, ini menjawab pertanyaan utama tadi Bang Hotman. Ini peran pelatih Sinteyong atau apa? Jadi sebetulnya ini kesempatan. Karena kalau dari segi target kan udah tercapai Bang. Perempat final. Nathan tulus besok ini itu. Ini kan sebuah upaya yang dilakukan. Kalau seandainya apresiasi upayanya tidak berhasil, seandainya Nathan kita sedang menguji kualitas Sinteyong. Kita mau lihat gitu. Kalau disuapin terus sama Erick Thohir, enak betul Sinteyong gitu loh. Ya enggak lah. Nggak segampang itu. Emang lu kira dengan 11 Messi bisa jadi juara? Makanya dia dituntut. Dia bisa nggak maksimalkan pemain yang dibawa? Kan sudah. Kan ada Arkan Fikri, ada Justin Hubner. Bisa nggak dia memformulasikan? Sebetulnya kalau kita mau bicara secara sepak bola, kita mau lihat itu. Jadi tetap Anda merasa Pak Erik terlalu besar bayaran kepada Sinteyong gitu? Bayaran? Bayaran memang paling besar juga sih Bang. Nggak gini. Bahkan besok kalau menang pasti minta bonus lagi. Tanya di Bang Arya. Oh begitu? Oh pasti. Gini. Pelatih itu bisa memberikan sebuah prestasi jika dia diberikan amunisi untuk perang. Oke?
Sekarang yang datang dari 13 hanya 4, oke? Satunya cabut. Ya pasti ada upaya-upaya untuk mendatangkan. Seandainya Nathan tidak bisa datang, saya yakin bisa. Seperti yang saya bilang, paling digeser ke depan, Komang yang menggantikan. Nah kalau soal memperbaiki pemain, gue nggak setuju juga karena semua pemain punya kualitas. Pelatih itu bukan tukang sulap. Ini yang selalu ada perbedaan pendapat atau thinking ya, bahwa pelatih itu tukang sulap bisa membuat semua pemain jadi hebat. Ujung-ujungnya kan pemain yang berbuat. Gue ini mantan pelatih. Siapa? Peran Sinteyong enggak? Target itu tercapai kan? Pasti. Tapi kan ada yang berhasil, kalau ada kita yang mau tidak. Secara sepak bola mau mendalami, tes case besok. Cuma ini kan luar biasa. Kalau tes case Pak keburu kalah. Iya. Nggak bisa buat tes case. Kita mau menguji pelatihnya kan mau jawab. Mau jawab. Apa benar nggak peduli apa pelatihnya, yang penting menang kan? Iya. Cuman lu nggak bisa bilang test case. Dan gue yakin kalau nggak ada Nathan, tugas pelatih tim nasional apa bang? Meraih prestasi. Apa prediksi saudara atas pertandingan nanti tim Indonesia lawan Korea Selatan? Kira-kira berapa kosong? Kalau kita main seperti tadi Abang bilang lawan Jordania ya. Karena kemarin semua disiplin, kerja keras semua. Anda yakin bisa menang? Ya saya yakin. Gitu. Saya seorang pemain bola harus selalu pikir positif. Saya pikir 1-0. 1-0? Ya, 1-0. 1-0. Kalau 1-0 nanti gajinya Sintayong makin tinggi, Toel marah. Jangan bilang gitu. Bang, Christian Gonzalez aja jadi pelatih. Bagus kalau naturalisasi. Soalnya dia nggak mau Sintayong dapat Lamborghini kayak gua.